Anda kembali bersama kami, pemirsa. Pulau sampah di Muara Angke meresahkan nelayan sekitar karena mengganggu aktivitas melaut, terutama jika laut tengah surut. Pemerintah Jakarta segera turun tangan membersihkan pulau sampah tersebut, meskipun ini bukanlah perkara mudah. Lalu seperti apa pulau sampah itu? Berikut liputan jurnalis Metro TV Hanif Musyafa dan juru kamera Robi Pratama. Pemirsa, saat ini saya berada di Pelabuhan Kali Adem, Muara Angke, di mana saya akan menuju ke titik laut Muara Angke yang terdapat tumpukan sampah yang sudah berlangsung secara bertahun-tahun. Sehingga kalau misalkan kita lihat dari gambar udara, itu sudah membentuk seperti pulau dan mengeras. Kita akan menuju ke sana dan mendengarkan langsung bagaimana cerita nelayan yang terdampak dari pulau sampah yang terbentuk secara bertahun-tahun ini. Hamparan sampah raksasa menutupi perairan Muara Angke, Jakarta Utara. Dari ketinggian, tumpukan sampah terlihat membentuk lapisan padat menyerupai pulau yang mengapung di permukaan air. Sampah tersebut didominasi plastik, kayu, dan limbah rumah tangga yang terbawa arus hingga berkumpul di kawasan muara. Pulau sampah ini mengganggu aktivitas nelayan sekitar. Kami mencoba melihat secara langsung kondisi di tengah laut Muara Angke tersebut. Selain menyempitkan jalur keluar masuk perahu, tumpukan sampah yang bercampur lumpur juga memicu sedimentasi dan membuat alur pelayaran semakin dangkal. Pemirsa, seperti inilah gambaran pulau sampah yang berada di laut Muara Angke. Kalau dari pandangan mata kami, memang sampah-sampah ini terlihat sudah bercampur dengan lumpur sehingga membentuk pulau kalau kita lihat dari udara. Bertepatan dengan kami datang, sedang ada pembersihan dan juga pengerukan sampah dari beberapa instansi seperti Dinas Lingkungan Hidup, dan kalau kami lihat banyak orang yang ada di sini bisa menginjak sampah dan juga tumpukan sampah yang ada di sini. Itu membuktikan seperti yang tadi saya bilang bahwa ini tidak terjadi dalam satu malam atau mungkin beberapa bulan, tetapi sampah ini sudah menumpuk secara lama dan juga bercampur dengan lumpur yang ada. Yang seperti berada di sebelah kiri saya adalah tumpukan sampah yang sudah dipisahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta yang akan dibawa dan juga dipinggirkan dari tumpukan sampah atau pulau sampah yang berada di Jakarta ini. Lalu untuk perahu nelayan sendiri memang sudah terdampak secara langsung secara lama juga, karena ini mereka lah laut inilah mereka mencari ikan, mencari nafkah, dan kalau misalkan berbagai kondisi yang terjadi seperti air sedang pasang atau air sedang surut, ini membuat kondisi nelayan menjadi sulit. Kita tanya langsung kepada nelayan yang berada di Muara Angke ini. Pak, dengan Bapak siapa sebelumnya, Pak? Dengan Bapak Casmita. Bapak Casmita, bisa dijelaskan Pak bagaimana kondisi sampah di Laut Muara Angke ini berdampak terhadap kondisi nelayan yang ada di sini, Pak? Sangat berdampak sekali ya untuk kegiatan para nelayan, khususnya kalau lagi lagi pasang surut gitu, nggak bisa keluar kandas perahunya. Nelayan itu pas lagi surut, kadang-kadang kan kipasnya kan kena sampah itu, jadi pada patah, ada yang pada rusak mesinnya gara-gara kena sampah yang gede itu, kayak semacam karung, kayak semacam kasur yang bekas itu. Apanya ya segera diperbaiki dan jalur muaranya tuh didalemin gitu, jadi supaya enak para nelayannya gitu. Sebenarnya gimana ya, kendala kita kan terbatas dengan fasilitas kerja ya. Terus bukan hanya pengerjaan ini saja. Ini kan sebenarnya bukan bertahun-tahun terjadi, tidak penting pada musim barat. Musim barat seperti ini. Dari gelombang, arus, ya terjadilah seperti ini. Berarti ini sampah ini dari daratan terus ke laut, dia mengendap di sini karena ada lumpur atau gimana? Lumpur dari terbawa baratan ombak besar. Karena kita kerahkan dari alat berat 2 unit dari bantuan UPS Badan Air. Lebih jauh, tumpukan sampah yang terlihat di permukaan hanyalah sebagian kecil dari masalah yang ada. Seiring waktu, plastik akan terurai menjadi mikroplastik dan nanoplastik yang dapat masuk ke rantai makanan laut dan berdampak pada kesehatan manusia. Dari Jakarta Utara, Hanif Musyafa, Robi Pratama, Metro TV.
Pemirsa, lalu seperti apa tanggapan dari pemerintah DKI Jakarta dan apa langkah yang telah diambil untuk segera membersihkan pulau sampah di Muara Angke? Kami sudah terhubung bersama dengan staf khusus Gubernur DKI Jakarta, Chiko Hakim. Selamat siang, Bang Chiko. Siang, apa kabar? Kabar baik, terima kasih Bang Chiko, semoga sehat selalu. Bang Chiko, kalau kita melihat dari adanya temuan pulau sampah ini dan informasinya ini sudah mulai dibersihkan begitu ya. Seperti apa saat ini perkembangannya Bang Chiko? Apakah mengalami kesulitan untuk bisa membersihkan wilayah pesisir dari sampah? Jadi yang pertama gini, ini kan sudah terjadi tahunan, bahkan puluhan tahun. Makanya mereka bisa membentuk sampah tersebut, bisa sampai membentuk sedimen lumpur ya. Dan ini sangat suatu hal yang memang sangat memprihatinkan, dan dalam apa yang dilakukan sekarang kalau kita lihat pembersihan itu bukan kali pertama kami melakukan pembersihan di era pemerintahan kepemimpinan Bapak Gubernur Pramono Anung dan Bapak Wakil Gubernur Rano Karno. Jadi sudah beberapa kali juga dilakukan, dan bukan hanya oleh Dinas Lingkungan Hidup, tapi ini adalah operasi gabungan. Kita lihat juga ada Gulkarmat, penanggulangan kebakaran hutan dan penyelamatan tadi ada dengan seragam biru, dan juga teman-teman dari PPSU atau pasukan oranye yang dikerahkan oleh pihak Kabupaten Kepulauan Seribu maupun Sudin di Wali Kota Jakarta Utara. Dan ini sesuatu hal yang memang harus kita akui bahwa ada ketidaktertiban dari masyarakat secara umum yang membuang sampah sembarangan. Dan ini karena apa? Karena sampah ini datangnya mengalir dari 12-13 sungai yang ada di Jakarta, yang melintas bukan hanya dari Jakarta saja, cuma juga dari wilayah-wilayah lain seperti Jawa Barat dan Tangerang dan lain-lain. Artinya memang itulah yang menjadi tantangan kita ke depan. Nah, kita akan mengupayakan secara maksimal untuk bisa mengurangi sampah-sampah tersebut. Nah, hari-hari ini kita melihat sampah ini memang naik ke permukaan karena memang keadaan laut sedang surut, dan apabila keadaan lautnya tidak surut, dia akan terendam di bawah air. Dan tingkat kesulitannya tidak biasa, tingkat kesulitannya sangat luar biasa. Dan harapan kami tentu pertama untuk bisa minimal tidak menambah pelebaran atau volume dari dalam tanda kurung pulau sampah ini dengan mengurangi terus-menerus melakukan pembersihan. Itu yang pertama. Yang kedua, tapi tentunya kami Jakarta butuh partisipasi aktif dari masyarakat. Yang utama memang sangat simpel, sangat basic, dengan kata-kata jangan membuang sampah sembarangan. Nah, itulah juga mengapa dalam jangka menengah dan jangka panjangnya kami terus melakukan pengerukan, bukan hanya pembersihan di Muara Angke ini, tetapi juga pengerukan sungai-sungai dan juga normalisasi. Mengapa kami memilih normalisasi ketimbang naturalisasi misalnya? Karena memang keberadaan sampah-sampah ini tidak bisa dipungkiri karena masih banyak warga kita yang tinggal di bantaran kali dengan budaya yang masih kurang tepat, yaitu masih sering membuang sampah sembarangan ke sungai dan lain-lain. Dan ini perlu kita lakukan secara cepat, dan pada tahun ini memang normalisasi sedang kita kebut dengan proyek dari Dinas Sumber Daya Air bertajuk Jaktirta, yang mudah-mudahan dalam 2-3 tahun ini akan rampung, sehingga tidak akan sebanyak ini sampah-sampah yang mengalir lagi ke sungai. Tapi kembali lagi kami mengajak seluruh masyarakat juga untuk berperan aktif untuk sama-sama menjaga lingkungan. Baik, Bang Chiko. Bang Chiko, dengan adanya tumpukan sampah bahkan membentuk pulau begitu ya di pesisir utara, ini kan mengganggu aktivitas nelayan yang ingin melaut begitu ya. Dengan adanya upaya pembersihan yang sedang dilakukan, targetnya ini kapan Bang Chiko bisa rampung dan juga kembali bersih? Ya, kalau kembali bersih 100%, jujur akan kami sampaikan bahwa ini bukan suatu hal yang mudah tadi ya. Karena ini sudah bentukan dari sampah yang ada selama puluhan tahun, dan kita juga belum bisa menjamin apakah
sampah ini tidak akan ada sampah-sampah baru yang mengalir. Yang makanya selalu kami sampaikan bahwa partisipasi masyarakat untuk kemudian menjaga lingkungan itu juga sangat dibutuhkan untuk supaya kita bisa mengelola kota ini juga menjadi lebih baik, khususnya kejadian di Muara Angke ini. Tapi pada prinsipnya tadi minimal apa yang akan kami lakukan adalah untuk ini tidak membesar dan bisa mengurangi apa yang tadi sudah terbentuk tadi. Dan dengan surutnya air laut hari-hari ini justru walaupun ya gitu tadi ya sampahnya jadi naik ke permukaan, tapi akan menjadikan lebih mudah kerja kita untuk bisa mengurangi volume dari sampah-sampah di laut ini. Baik, dari penjelasan Bang Ciko sebelumnya ini saya menangkap ada dua hal. Jadi asal atau sumber dari sampah ini kan dari berbagai wilayah ya, bukan hanya dari Jakarta. Kemudian yang kedua, bagaimana menyoroti kepatuhan dari masyarakat mulai dari di pinggiran sungai. Nah, untuk mengatasi adanya dua permasalahan ini mungkin koordinasi dengan pemerintah daerah lain atau juga penegakan hukum, penertiban kepada masyarakat ini seperti apa Bang Ciko? Ya, memang sedang kita lakukan tadi, makanya saya sampaikan kita sedang mengebut apa yang dinamakan dengan normalisasi sungai. Pengerukan juga kita lakukan terus, bukan hanya di musim penghujan tapi juga di musim kemarau. Dan tiada henti itu adalah perintah atau instruksi dari Bapak Gubernur Pramono Anung untuk Dinas Sumber Daya Air terus menjaga lingkungan kita, salah satunya dengan pengerukan. Nah, tapi kembali lagi normalisasi ini kan butuh partisipasi masyarakat aktif. Artinya apa? Masyarakat yang masih tinggal di bantaran sungai, kami harapkan juga mau merelokasikan dirinya secara sukarela, dan tentunya Pemprov DKI Jakarta juga ketika melakukan normalisasi bukan semerta-merta dalam tanda kusir mengusir warga, tetapi juga menyediakan tempat tinggal yang layak seperti rumah susun sewa yang juga ada unsur subsidi di sana. Dan kita harapkan masyarakat tentunya ingin mendapatkan kehidupan yang lebih baik ketimbang hidup di pinggiran kali. Kadang-kadang juga harus MCK-nya juga terbuang ke kali begitu saja. Dan ini sedang kita upayakan terus melalui sosialisasi, edukasi, dan lain-lain. Alhamdulillah sampai hari ini proses-proses ini berjalan dengan lancar. Jadi kerja besar pengelolaan sampah, apalagi sampah sekarang juga menjadi masalah darurat di Jakarta maupun di seluruh daerah di Indonesia. Harapan kita bisa kita kelola. Mungkin dalam jangka pendek hanya bisa kita mitigasi dalam artian untuk bisa mengurangi volumenya, tetapi untuk jangka menengah dan jangka panjangnya mudah-mudahan ini bisa teratasi. Jadi kembali lagi Pemprov DKI Jakarta sama sekali tidak tinggal diam, kami proaktif. Yang pertama tadi apa yang sudah menjadi tumpukan puluhan tahun ini tentunya akan kami upayakan untuk bisa kita bersihkan, tetapi ke depan kami akan melakukan banyak hal yang untuk bisa menghindari kejadian ini bisa terulang lagi. Ya, Bang Ciko, langkah-langkah pendekatan untuk masyarakat terutama yang kemungkinan nanti butuh direlokasi kalau ada normalisasi, ini seperti apa pendekatannya Bang Ciko? Sudahkah melakukan sosialisasinya? Sudah ada upaya dipindahkan kemana atau bagaimana Bang Ciko? Sudah berjalan di berbagai wilayah, ini sudah berjalan, dan alhamdulillah sampai hari ini belum ada kendala yang berarti. Artinya masyarakat juga sudah tersadarkan untuk kemudian mau memindahkan dirinya sendiri ke tempat-tempat yang sudah kami sediakan. Dan ada satu kejadian, saya lupa persisnya di bantaran mana ya, tetapi ketika mereka sudah pindah kemudian juga Bapak Gubernur sudah menengok dan mereka merasakan bersyukur bisa pindah ke tempat yang lebih baik, walaupun sebelumnya ada reluctancy atau keengganan untuk melakukan itu. Tetapi ke depan kami ingin meyakinkan masyarakat bahwa memang perubahan gaya hidup, perubahan lifestyle, dan juga harus siap juga dengan disrupsi dalam tanda kutip. Artinya kadang-kadang kita tidak ingin meninggalkan tempat tinggal yang kita tempati sekarang karena ada memori, ada histori di sana dan lain-lain. Tetapi tentunya kita harus memikirkan kalau tidak diri kita tapi anak-anak kita, karena kehidupan yang lebih layak tentunya tidak berada di pinggiran kali yang kita tahu kadang-kadang kotor dan terdampak banjir bahkan bisa longsor. Baik, terakhir Bang Ciko, ini kan Pemprov DKI Jakarta sudah memulai ya gerakan untuk memilah sampah dari rumah. Nah, efektivitasnya seperti apa Bang Ciko? Karena ini kan menjadi titik paling ujung ya sebelum nanti sampah berakhir di tempat pembuangan atau jangan-jangan berakhir di laut. Bagaimana pelaksanaan gerakan pilah sampah sejauh ini?
Alhamdulillah, kebetulan sekali tadi pagi kami baru saja melakukan rapat pimpinan paripurna bersama Bapak Gubernur, dipimpin Bapak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur dan seluruh jajaran kepala-kepala OPD, dan dari presentasi dari Bapak Kepala Dinas LH Pak Dudi, beliau menyampaikan gerakan ini berjalan dengan lancar dan sudah puluhan ribu, hampir 100.000 rumah tangga yang kemudian sudah kemudian menjalankan apa yang dikatakan sebagai pilah sampah. Tetapi Bapak Gubernur juga menginstruksikan dan mengingatkan kita semua untuk tidak berhenti berkampanye terkait dengan pilah sampah ini, dan juga mengingatkan jajarannya termasuk Dinas Lingkungan Hidup untuk kemudian betul-betul menyiapkan infrastruktur untuk mengangkut sampah ini, dan betul-betul setelah diangkut pilahannya itu tetap terjaga, tetap terpilah, dan kemudian dipilah ulang lagi untuk betul-betul memilah mana yang mempunyai value, mana yang tidak, dan mana yang memang sampah makanan dan non organik maupun non organik dan lain-lain. Dan kita juga tetap mencari dan mengupayakan tempat-tempat baru sebagai tempat pembuangan, karena memang ada keterbatasan ya sekarang di Bantar Gebang untuk volume yang bisa kita kirim ke sana. Tetapi tentu ini balik lagi harus menjadi kerja bersama antara pemerintah dan masyarakat, karena untuk menjaga kota, mengelola kota ini tidak bisa cukup pemerintahnya saja, tapi juga partisipasi aktif masyarakat perlu kita galang. Baik, terima kasih Bang Ciko Hakim sudah menjelaskan pada kami terkait dengan program untuk normalisasi sungai dan juga upaya tadi ya gerakan memilah sampah di DKI Jakarta. Sekali lagi terima kasih staf sus Gubernur DKI Ciko Hakim sudah bergabung di Metro Siang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.